Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1991. Suara berisik keduanya menarik perhatian Jacob. Dia menatap ibunya karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Charlie, "Menantu yang baik, apakah itu ibuku? Apa aku tidak salah melihatnya?" Charlie tersenyum kecil. "Ayah, kamu melihatnya dengan benar. Itu memang ibumu," Jacob berseru. Dia memakai rompi staf. "Apakah dia bekerja di supermarket ini?" Charlie mengangguk. "Sepertinya iya," Jacob berkata dengan terkejut. "Itu tidak mungkin. Bukankah Donald sudah menambahkan modal ke keluarga Wilson? Dia juga membelikan mereka villa elit Thompson. Keluarga mereka seharusnya menjalani kehidupan yang baik sekarang." Jacob tidak tahu apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Dia bahkan tidak tahu bahwa Elaine diculik oleh kakak laki-laki dan keponakannya sendiri. Dan dia tidak tahu bahwa Donald telah menyerahkan sebagian besar aset keluarganya dan menjadi bawahan Albert sekarang. Oleh karena itu, dia tidak memahami dengan jelas situasi keluarga Nyonya Wilson telah memburuk dalam 2 hari terakhir. Charlie berkata pada saat ini, "Saya mendengar Donald telah menarik modalnya." "Ditarik," Jacob berseru dan berkata, "Donald juga tidak bisa diminta. Dia menarik modalnya ketika dia menginginkannya. Lalu mengapa dia menarik modalnya? Saya percaya dengan kekayaannya. Dia tidak akan peduli untuk berinvestasi sejumlah uang di Wilson Group, kan?" Charlie mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Kita tidak tahu itu." Saat dia berbicara, Jennifer melihat menusuk pergelangan kaki wanita tua itu dengan pel lagi, dan berkata dengan jijik, "Kamu wanita tua yang malang, menyingkir dari sini. Kamu selalu menggangguku mengepel lantai." Wanita tua Wilson bertanya dan berkata, "Jennifer, pemimpin supermarket mengatur pekerjaan untuk saya untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik di sini. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya akan dipecat. Saya mohon, jangan membuat masalah denganku, oke?" Jennifer bersikap dingin dan berkata, "Saya awalnya sangat menghormati kamu, tetapi kamu harus tahu apa yang telah kamu lakukan. Ini disebut penderitaan yang disebabkan oleh diri sendiri." Setelah berbicara, Jennifer mencibir beberapa kali, menyeringai dan berkata, "Saya memberitahu kamu wanita tua yang hampir mati. Jangan lihat saya sebagai wanita tua udik tanpa budaya. Saya sangat kuat, dan saya sangat istimewa. Saya tidak suka orang lain memandang rendah saya. Tidak masalah jika kamu memukulku, tetapi kamu tidak boleh menghinaku." Setelah selesai berbicara, dia menyingkirkan pel, dan ketika dia melewati Nyonya Wilson, dia sengaja menabraknya, menjatuhkan Nyonya Wilson ke rak di sebelahnya, dan dia menabrakkan kesakitan. Namun, setelah Jennifer menabraknya, dia tidak terus-terusan terlibat dengannya, dan membawa pel ke tempat lain untuk mengepel lantai. Wanita tua Wilson berdiri di tempatnya. Semakin dia berbaring, semakin dia menjadi salah. Dia berpikir sedih dan marah dalam hatinya. "Saya telah dimanjakan di keluarga Wilson selama bertahun-tahun. Kapan saya diganggu seperti ini? Ini benar-benar keterlaluan. Yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa sekarang saya sudah tua. Saya harus keluar untuk bekerja sebagai pekerja sementara tanpa martabat. Selama bertahun-tahun, saya berada di rumah keluarga Wilson. Saya belum dapat mencuci cangkir teh sendiri. Sekarang, di supermarket, saya harus menarik kantong plastik untuk banyak pelanggan untuk menghemat waktu mereka. Tapi apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak melakukan ini? Jika aku tidak melakukan ini, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengisi perutku. Saya di sini sebagai pekerja sementara, setidaknya 100 yuan sehari, dan saya bisa mengatur makan siang. Jika aku tidak melakukannya, baik Hannah maupun Jennifer tidak akan bisa memberiku makan. Bukankah saya akan mati kelaparan saat itu?" Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson merasa sangat sedih, berdiri sendirian di dekat rak, terisak. Melihat ini,
Jacob merasa sedikit tak terpecahkan di dalam hatinya. Dan berkata kepada Charlie, "Charlie, aku pikir nenekmu benar-benar tertidur. Dia pasti terpaksa datang bekerja di tempat seperti ini." Bab 1992. Charlie bertanya kepadanya, "Ayah, apa rencanamu?" Charlie tidak tahu apa yang Jacob rasakan saat ini. Tetapi terlihat dia agak tak tega. Charlie berpikir mungkin mertuanya akan membantu wanita tua itu. Saat ini, Jacob menghela napas dan berkata, "Melihat ibuku sendiri menjalani kehidupan seperti itu dan melakukan pekerjaan seperti itu dengan mataku sendiri. Sebagai seorang putra, aku sangat sedih." Tidak baik diam saja. Berbicara tentang ini, Jacob tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, menutupi matanya, dan berkata, "Tapi, saya tidak melihat apa-apa. Ini semua hanya ilusi." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, ayo beli ikan, udang, daging, dan telur dulu. Kita membeli sayuran di supermarket lain. Bagaimana caranya?" Bagaimana mungkin Charlie tidak tahu apa maksudnya? Dia langsung tersenyum dan berkata, "Ya, ayah, saya setuju. Makanan di supermarket ini tidak segar. Kita bisa pergi ke pasar sayur nanti. Kita lihat apakah ada lobster Boston yang lebih besar. Dan jika ada, beli beberapa dan bawa pulang." Jacob tersenyum, menunjuk Charlie, dan menghela napas. "Kamu masih mengerti aku? Ayo, beli lobster." Jacob bersimpati atas apa yang terjadi pada ibunya. Namun, dia bukan orang bodoh. Dia sudah melihat dengan jelas wajah wanita tua itu selama bertahun-tahun. Ketika ibunya mengusir keluarganya, dia tidak memiliki belas kasihan yang sama sekali. Dia bahkan tidak peduli dengan hubungan darah. Saat memanggil Claire, dia sama kejamnya. Kemudian, keluarga Wilson bangkrut. Untuk dapat tinggal di villa elit Thompson miliknya, dia sengaja melakukan banyak hal menjijikkan. Jacob sudah bosan melihat wajah-wajah ini. Oleh karena itu, dia berharap kenyataan dapat memberikan pelajaran yang mendalam kepada Nyonya Wilson. Sebelum wanita tua Wilson berevolusi sepenuhnya, dia tidak berencana untuk membantu wanita tua Wilson. Charlie dan mertuanya membeli banyak barang dan mereka tidak jadi membeli sayuran. Setelah keranjang belanja penuh dengan berbagai bahan, keduanya ke kasir untuk check out. Di area kasir saat ini, terjadi antrian panjang di depan setiap kasir. Charlie dan Jacob menunggu di antrean selama lebih dari 20 menit sebelum mereka akhirnya sampai di salah satu konter kasir. Melihat pasangan untuk check out, Jacob segera berjalan ke kereta belanja dan berkata kepada Charlie, "Menantuku, kamu di sini." Melihat kasir mengkode-kode, "Dan aku akan membungkus tas di depan." Charlie mengangguk. Jacob berjalan ke lorong kasir terlebih dahulu, dan tanpa menunggu Charlie mengambil barang, dia berkata kepada kasir, 4 kantong plastik, yang terbesar." Kasir itu mengangguk dan berkata, "Tas besar masing-masing harganya 50 sen." Dengan mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan 4 kantong plastik besar dari laci di dekatnya dan menyerahkannya kepada Jacob. Jacob mengambil kantong plastik itu, tanpa sadar melihat ke atas, dan segera berseru, "Oh, kakak ipar. Kenapa kamu ada di sini?" "Ah, ini. Kamu." Di depan kasir, Hana mengenakan rompi karyawan supermarket. Melihat Jacob, dia sama-sama terkejut dan terpana. Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Jacob saat terpaksa bekerja sebagai pekerja sementara. Melihat pemuda di sisi lain yang mengeluarkan barang itu dari keranjang belanja, bukankah itu Charlie, cucu sampah keluarga Wilson? Ketika Hana melihat Charlie mengeluarkan kantong plastik tebal berisi beberapa lobster berkualitas tinggi, dia langsung berpikir masam di dalam hatinya. "Saya sudah lapar sepanjang hari dan malam, dan saya berdiri dan lapar di sini sepanjang pagi sampai siang. Saya menunggu makan siang yang dikelola oleh supermarket, dan mereka berdua baik-baik saja, membeli sekantong penuh lobster sebesar itu. Mereka tinggal di elit Thompson. Bagaimana bisa ada jurang lebar dalam standar hidup ini?" Bab 1993. Charlie juga melihat Hana. Melihat Hana mengenakan rompi hijau di supermarket, Charlie merasa sedikit lucu.
Apa yang dia pikirkan adalah ketika Hana bekerja sebagai kuli di tambang batu bara. Dia ingin tahu apakah pengawas di tambang batu bara juga memberi Hana pakaian kerja waktu itu. Dia bahkan tidak tahu seperti apa Hana dalam pakaian kerja tambang batu bara. Hana merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dia sangat membenci Charlie. Pada saat itu, ketika dia memasang jebakan pada Elaine, Charlie lah yang mengangkut dan merusak rencana. Itu tidak masuk akal. Yang terburuk adalah Charlie menyumbangkan semua uangnya untuk amal, dan kemudian mengirimnya ke tambang batu bara. Memikirkan tambang batu bara, Hana merasa tidak nyaman dan ingin mati. Mau tidak mau dia berteriak dengan marah. Charlie sialan. Kamu mengirim saya ke tambang batu bara selama berhari-hari. Di sana saya menderita begitu banyak. Dan saya mendapatkan semua penyakit kelamin dan seorang anak. Jika bukan karena kamu, saya tidak akan begitu sengsara hari ini. Semakin dia memasang, semakin dia menusukkan giginya pada Charlie. Jadi, melihat Charlie datang untuk membeli sesuatu, dia segera berkata dengan wajah dingin, "Tolong ganti kasir yang lain. Saya telah menangguhkan layanan di sini." Charlie tidak marah, tersenyum dan berkata, "Bibi, bukankah kamu berbohong kepada orang jujur? Kami menunggu dalam antrean begitu lama sebelum kami sampai ke depan. Sudah banyak orang yang check out sebelumnya. Mengapa layanan terhenti saat kami datang ke sini?" Hana berkata dengan marah, "Saya ingin istirahat sebentar. Tidak bisakah saya menangguhkan layanan? Apakah kamu pikir supermarket ini milik kamu? Aku Katana. Aku tidak akan melayani kamu. Kamu bisa membayar di kasir lain. Tidak denganku." Jacob tidak puas. Dan dengan sedikit marah, dia berkata, "Hei ipar, kamu bertindak terlalu jauh. Kami adalah pelanggan di sini. Pelanggan adalah raja. Kamu adalah kasir di sini. Kamu harus melayani raja dengan baik. Mengapa sikapmu seperti ini?" Ketika Hana mendengar berkata bahwa dia ingin melayani raja, dia langsung kesal dan marah. Dia berteriak, "Jacob, saya kakak iparmu. Bukan untuk melayani kamu. Karena kamu punya sedikit uang bukan berarti tidak menghormati yang tua. Cepat ke kasir samping. Jangan ganggu aku di sini." Jacob segera meledak dan berkata, "Hormat. Aku memiliki saudara ipar seperti kamu. Jalang busuk sepertimu tidak layak aku hormati." Hana melemparkan alat pemindai kode di tangannya dan berteriak dengan marah, "Siapa yang kamu sebut jalang busuk? Jacob." Jacob berkata, "Itu kamu." "Mengapa?" Hana berkata dengan getir. Kamu. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan menggaruk wajah tuamu." Pada saat ini, seorang pria berseragam lengkap berteriak dengan marah, "Saluran 8. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meneriaki tamu?" Hana langsung terkejut, melihat ke atas. Ternyata itu adalah manajer departemen kasir. Karena menyinggung perasaan para pemimpin supermarket dan diusir dari pekerjaan, dia buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. "Maaf, manajer, saya sudah bertemu kerabat saya. Saya hanya bercanda." Mengatakan itu, dia menunjuk Jacob dan berkata, "Orang ini bernama Jacob. Dia adalah adik laki-laki suamiku. Dia adik iparku. Jangan pedulikan." Mendengar ini, manajer departemen kasir sedikit kecewa. Baru-baru ini, ada kekurangan kasir yang mendesak di supermarket. Manajer kasir sering melihat banyak pelanggan yang mengantri untuk check out. Banyak pelanggan bahkan menelepon grup untuk mengeluh karena waktu kasir terlalu lama, yang membuatnya sangat cemas. Bab 1994. Hana datang mencari pekerjaan hari ini. Pekerjaan yang dia lamar adalah pekerja lepas dengan upah 100 yuan sehari. Namun, setelah beberapa diskusi, manajer kasir mengetahui Hana telah kuliah. Jadi dia meminta bekerja sebagai kasir. Pekerjaan kasir tidak terlalu melelahkan, dan 150 yuan sehari. Lebih banyak daripada pekerjaan sambilan. Jadi Hana setuju dengan senang hati. Jika tidak ada masalah, manajer akan bersedia membiarkan Hana terus bekerja. Tetapi jika dia berani memarahi pelanggan di kasir, maka dia tidak akan tinggal. Untungnya, dia hanya bercanda dengan kerabatnya, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Jadi, manajer membuka mulutnya dan mengingatkan,
Anda harus tetap memperhatikan pengaruh di tempat kerja. Dan kerabat Anda tidak boleh membuat lelucon di tempat kerja. Mengerti? Hana mengangguk dengan tergesa-gesa. Dan berkata dengan datar, "Jangan khawatir. Tidak akan ada kesalahan berikutnya." Manajer bersenandung, bangkit dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Jacob berkata, "Hei, apakah kamu manajer di sini?" Manajer berbalik lagi. "Itu benar, saya." Jacob berkata dengan dingin, "Aku ingin menuntutmu." Manajer bertanya dengan heran, "Anda mengeluh tentang saya. Mengapa?" Jacob menunjuk Hana dan berkata dengan marah, "Para karyawan di bawah komando Anda menyerang saya secara pribadi dan verbal melecehkan saya tanpa alasan. Tetapi Anda bahkan tidak bertanya pada saya. Ini adalah kelalaian tugas yang jelas. Apakah Anda biasanya memaafkan bawahan Anda seperti ini?" Manajer tampak bingung. "Bukankah kalian berdua saudara?" Jacob memarahi. Siapa kerabatnya?" Manajer itu bahkan lebih bingung. Dan menunjuk Hana. "Apa yang dia katakan?" Jacob berkata dengan nada menghina, "Kamu percaya apa yang dia katakan? Sepertinya kamu memang lalai. Aku bisa saja mengatakan bahwa kalian berdua adalah saudara. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memanjakannya dan melindunginya seperti ini?" Jantung manajer berdetak kencang. Dan bertanya dengan tergesa-gesa dan sopan, "Tuan, apakah Anda dan Hana tidak ada hubungan keluarga?" Jacob mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dan berkata dengan dingin, "Tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Menantuku dan aku datang untuk membeli sesuatu. Dan kami mengantri untuk waktu yang lama. Tapi dia mengundang dia ingin beristirahat dan meminta kami pergi. Bukankah ini sengaja membuat hal-hal sulit bagi tim lain? Dan dia baru saja membuat komentar kasar saya. Kamu seharusnya mendengarnya." Manajer panik, memandang Hana dengan cepat, dan bertanya, "Apa yang terjadi? Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, kamu akan tamat." Hana ketakutan ketika dia melihat Jacob dan Charlie. Dia secara tidak sadar merasakan kemarahan yang kuat di hatinya. Tapi yang tidak dia duga adalah Jacob mengadu kepada pemimpinnya. Bukankah ini akan merusak pekerjaannya sendiri? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat memohon, "Jacob, beritahu manajer cepat, keluarga kita. Saya adalah saudara iparmu. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan meminta maaf kepada Anda. Pekerjaan ini penting bagi bumi. Kakak iparmu memohon padamu." "Oke." Jacob memelototinya dan berkata kepada manajer, "Lihatlah orang ini. Terus saja berbicara. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Dia bukan saudara iparku. Tapi dia terus mengaku bahwa dia adalah iparku. Apakah Anda akan tahan jika Anda berada di posisi saya?" Hana menjelaskan, "Manajer, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar saudara iparnya." Jacob memandang manajer itu, menepuk pundaknya, dan bertanya dengan kosong, "Jika aku berkata sekarang, aku adalah ayahmu, apakah kamu percaya?" Bab 1995. Manajer Departemen Kasir Supermarket mendengar ini dan langsung mengerti. Ternyata Hana bukan hanya bentrok dengan pelanggan dan meneriaki pelanggan. Dia bahkan berbohong pada saya di depan pelanggan. Doa yang benar-benar keterlaluan. Jika saya mempertahankan orang seperti ini di sini untuk melakukan pekerjaan ini, saya tidak tahu berapa banyak tamu yang akan bersedia. Itu mungkin pada akhirnya akan menjatuhkanku juga. Tidak, orang seperti ini harus segera dikeluarkan dari sini. Memikirkan hal ini, manajer Departemen Kasir berkata dengan tajam tanpa ragu-ragu, "Hana, saya dengan hormat meminta Anda untuk menjadi pekerja sementara. Saya tidak mengira sikap Anda terhadap pelanggan akan sangat buruk. Dalam hal ini, saya pikir Anda tidak cocok bekerja di sini. Kembalikan kunci kasir, buka rompimu sekarang, dan segera berangkat." Hana pingsan. Dia berpikir dalam hati, "Saya datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencari pekerjaan, dan saya bekerja keras sepanjang pagi. Sekarang sudah hampir waktunya makan siang. Aku masih berharap bisa pergi ke kafetaria staf untuk makan dan mengisi perutku. Saya tidak menyangka akan dipecat oleh manajer. Saya tidak akan bisa makan siang, dan saya kehilangan gaji 150 yuan sehari." Memikirkan hal ini,
Hana menangis dan memohon. Manajer, saya mohon. Manajer, jangan pecat saya. Saya mengandalkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya. Dengan mengatakan itu, Hana buru-buru meraih lengan manajer dan bertanya, Manajer, suamiku dan putraku sama-sama lumpuh di tempat tidur. Mereka berdua belum makan satu suap pun sejak kemarin. Mereka menungguku mendapatkan uang dan pulang untuk membeli nasi dan memasak. Saya mohon Anda berbelas kasih dan mengampuni saya. Saya tidak akan berani kembali lagi. Manajer berkata dengan nada menghina. Hana, kamu terlalu pandai mengarang cerita. Tadi kamu bilang klien ini adalah iparmu. Lalu tiba-tiba bilang suami dan putramu lumpuh di tempat tidur. Apa ini? Apakah kamu begitu tertidur? Apa yang kamu lakukan di sini? Hana menangis dan berkata, Manajer, saya benar-benar tidak bercanda. Manajer. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Jacob dan menangis dan berkata, Jacob, saya mohon katakan yang sebenarnya kepada manajer dan mohon belas kasihan. Kakakmu dan Harold sama-sama lumpuh sekarang. Mereka bergantung pada saya untuk memberi mereka makan. Jacob mencibir. Kamu benar-benar menarik. Apakah menarik untuk selalu main-main di sini? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah iparmu tanpa alasan. Sekarang kamu sudah mengatur saudara laki-laki untukku. Ini belum berakhir, bukan? Manajer menegur dengan keras dari samping. Hana, jika Anda tidak menyingkir, saya akan meminta keamanan untuk mengusir Anda. Melihat masalahnya tidak dapat diubah, Hana menatap Jacob dengan marah, dan segera berkata kepada manajer, jika itu bermasalah, maka tolong selesaikan upah pagi ini, 150 sehari. Saya telah melakukan ini sepanjang pagi. Mengapa Anda tidak memberi saya 80 atau 100? Manajer segera memarahi. Anda benar-benar berkulit tebal. Anda punya nyali untuk meminta uang kepada saya untuk pekerjaan seperti itu. Keluar, keluar, Hana berkata dengan marah. Jika kamu tidak memberiku uang, maka aku tidak akan pergi. Hana langsung menyalakan komputer kasir, dan kemudian berdiri di tempat dengan bahu terlipat. Dengan postur bahwa jika dia tidak memberi uang, maka dia tidak akan pergi kemanapun dan menghabiskannya dengan dia sampai akhir. Pada saat ini, manajer langsung menyapa beberapa penjaga keamanan dan berkata, lepaskan rompi wanita ini dan usir dia. Beberapa penjaga keamanan melangkah maju tanpa mengucapkan kata pun, meraih Hana dan menyeretnya keluar. Bab 1996, Hana kesal dan berteriak, kenapa kamu menyeretku keluar? Kenapa kamu tidak membayar upahku? Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada yang mengasihaninya, dan tidak ada yang bersimpati padanya. Melihat Hana keluar dari supermarket, manajer berkata kepada Charlie dan Jacob dengan ekspresi bersalah, kalian berdua, tapi aku benar-benar minta maaf tentang masalah ini. Akulah yang mempekerjakan orang secara tidak benar. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Jacob mengangguk dan berkata, ini bukan salahmu, tapi kamu juga harus bertanggung jawab. Ini disebut pekerjaan yang tidak pantas. Setelah itu, Jacob menghela napas dan berkata dengan emosi, ya, pada akhirnya, itu karena penglihatanmu tidak bagus. Manajer itu mengangguk dengan malu. Kamu benar, aku pasti akan memperbaikinya di masa depan. Jacob mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, dengan nada seorang senior yang menyebut seorang junior, dan berkata, kamu membutuhkan banyak pengalaman. Ya, manajer terus mengangguk, lalu buru-buru menyapa seorang kasir yang baru saja kembali dari makan untuk berganti shift, dan berkata, Lin, cepat dan selesaikan belanjaan kedua tamu ini. Mereka tertunda lama, kasir menyalakan komputer, dan menerima pembayaran Charlie dan Jacob. Charlie dan Jacob meninggalkan supermarket dan langsung ke pasar grosir sayuran yang relatif besar menuju Aurus Hill. Mengenai Nyonya Wilson dan Hana, mereka berdua tidak peduli. Setelah Hana diusir dari supermarket, sudah puluhan jam tanpa sesuap nasi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mencari pekerjaan lain, jadi dia hanya bisa berjalan pulang. Begitu dia kembali ke Villa Elite Thompson, Hana duduk di sofa. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya. Wendy.
yang merawat Christopher dan Harold mendengar gerakan di lantai bawah, segera turun untuk memeriksa. Melihat Hana setengah berbaring di sofa, dia bertanya kepadanya, "Tapi, bukankah kamu pergi mencari pekerjaan? Mengapa kamu kembali?" Hana berkata dengan nada mengutuk, "Jangan katakan itu. Sialan, aku benar-benar marah." Wendy dengan cepat bertanya, "Tak, apa yang terjadi?" Mata Hana memerah. Air mata mengalir. Dia mengoceh. Lalu bercerita, "Saya pergi dengan nenekmu mencari pekerjaan. Kami datang ke supermarket yang merekrut sejumlah besar pekerja sementara, dan upahnya dibayar setiap hari. Kami masuk dan diwawancara. Karena nenekmu tua, dia ditaruh di bagian sayur untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik. Sedangkan saya menjadi kasir. Dan hasilnya, berbicara tentang ini, Hana terisak dan menangis secara emosional. Siapa sangka, saya bertemu Jacob dan Charlie. Dua bajingan itu membuat saya menderita ribuan pisau. Mereka menghancurkan pekerjaan saya." Ketika Wendy mendengar ini, dia menyeringai dengan marah. Mereka keterlaluan. Betapa kejamnya mereka. Setelah itu, dia buru-buru bertanya lagi, "Tapi, apakah kamu mendapat gaji setengah hari? Jika kamu mendapatkan uang, kamu bisa memberikannya padaku. Aku akan pergi membeli roti kukus dan membeli sayuran di restoran kecil." Berbicara tentang ini, mata Wendy merah, dan dia merintih. Ayah dan kakak kelaparan dan menangis beberapa kali di tempat tidur. Sangat tertidur. Ketika Hana mendengar ini, dia menangis, memukuli dadanya dan berkata, "Bajingan Jacob itu harus disalahkan untuk semua ini. Saya bekerja sepanjang pagi dan manajer mengusir saya tanpa membayar sepeser pun." Bab 1997. Hana tiba-tiba merasa bahwa kehidupannya sekarang tidak bagus saat ditambang batu bara. Sambil menangis, dia mengingat kehidupannya di tambang batu bara. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Lingkungan di tambang batu bara memang sedikit lebih buruk. Tapi setidaknya setelah mengikuti pengawas, saya bisa makan setiap hari. Saya tidak kelaparan. Dan saya tidak harus bekerja sangat keras setiap hari. Saya masih bisa berteriak di depan Linda dan keluarganya. Keren sekali. Dan supervisor itu, meskipun dia sedikit jelek dan kotor, kemampuannya di bidang itu sangat kuat. Dan pada level tertentu, dia juga membiarkan dirinya mengalami kepuasan. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, Hana menghela napas dan menangis pada Wendy yang ada di sebelahnya. "Wendy, kehidupan macam apa yang kita jalani dalam keluarga ini? Kita banyak mendapat masalah setiap hari. Kita kehilangan uang, dan perusahaan keluarga bangkrut. Sekarang kita tinggal di villa orang lain dan Kia tidak memiliki makanan. Kapan hari seperti ini akan berakhir?" Wendy tidak bisa menahan tangis, dan bertanya, "Bu, saya tidak mengerti. Keluarga kita dulu sangat berkecukupan. Semuanya baik-baik saja. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Gerald, dan kami akan menikah. Tapi tiba-tiba semuanya menjadi buruk." Hana menghela napas dan berkata, "Lain hari, aku harus pergi ke kuil untuk beribadah. Jika ini terus seperti ini, hidupmu akan hancur." Wendy berkata, "Bu, saya menyarankan sekarang. Keluarga kami mulai bernasib buruk. Sepertinya itu dimulai setelah ulang tahun nenek." "Hah?" Hana bertanya dengan heran. "Kapan nenek merayakan ulang tahunmu?" Wendy berkata, "Terakhir kali, ucapan ulang tahun terakhir. Gerald memberi nenek sebuah batu giok Buddha Hetian, dan Wendell Jones yang mengejar Claire juga memberi nenek liontin giok." Hana mengangguk. "Saya ingat, giok Wendell bernilai banyak uang. Sekitar 3 atau 4 juta. Membahas ini, Hana menghela napas dengan menyesal. Sayang sekali, giok itu, dan perhiasan antik nenekmu yang lain, disita oleh bank." Wendy berkata, pada ucapan ulang tahun itu, Charlie meminta nenek untuk meminjamkan uang. Dia ingin berdiskusi dengan dokter dari Nyonya Louise di panti asuhan. "Apakah ibu ingat?" "Ingat." Hana menahan rasa kesal dengan gigi terkatup. "Charlie, pecundang bau itu, yang meminjam uang di pesta ulang tahun, benar-benar berani, dan akhirnya dimarahi oleh nenekmu. Saat saya mengingatnya,
Saya senang. Wendy berkata, saya tidak bermaksud mengatakan ini. Maksud saya selalu merasa bahwa sejak malam itu, keluarga kita tidak beruntung. Benarkah? Hana mengerutkan kening dan bertanya padanya. Apa hal sial pertama? Wendy menjelaskan. Hal pertama adalah sehari setelah perjamuan ulang tahun. Gerald dan saya pergi ke M Grand Group untuk mengirim undangan ke Doris Yang, wakil ketua M Grand Group. Kami ingin menjalin hubungan. Kami bertemu Charlie di gedung M Grand Group. Charlie, Hana bertanya. Mengapa Charlie ke sana? Wendy berkata, Charlie mengatakan pada saat itu bahwa dia melamar pekerjaan di M Grand Group. Saya dan Gerald mengejeknya. Dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang aneh? Bab 1998. Wendy berkata, saya naik ke atas dengan Gerald untuk bertemu Doris Yang. Tetapi Doris Yang tidak mau menemui kami. Dan mereka memberitahukan bahwa M Grand Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah seperti kami. Lalu Gerald dipukul oleh penjaga keamanan M Grand Group. Wendy berkata lagi. Kemudian M Grand Group memutuskan kerjasama dengan Gerald dan keluarganya. Ayah dan paman Gerald sangat marah. Sejak itu, Gerald dan saya secara bertahap menjadi jauh. Kemudian pamannya, Zeke White, sangat dekat dengan Charlie. Dia memberi Charlie villa besar di sebelah. Dan kemudian, kontrak M Grand Group yang dinegosiasikan oleh Claire juga diakhiri oleh M Grand Group karena nenek mengingkari janjinya. Sejak saat itu, keluarga kita mulai menurun. Wendell Jones mengejar Claire, lalu keluarganya bangkrut. Dan dia hilang tanpa jejak. Jason Grant juga mengejar Claire. Dia juga menghilang bersama ayahnya, Justin. Dan keluarga Grant masih menawarkan banyak uang bagi siapapun yang bisa menemukan keberadaan mereka. Kenneth datang karena dia ingin menghidupi keluarga kita. Tapi dia dipukul oleh Charlie. Dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Dan dia juga kembali ke East Cliff dengan putus asa. Kenneth kemudian memberikan saya kepada Jeffrey Weaver, dan Jeffrey memandang rendah Charlie. Akibatnya, Jeffrey dan ayahnya juga menghilang. Sekarang perusahaan mereka diwariskan ke anak haramnya. Saya juga mendengar bahwa ayah mereka sekarang menggali ginseng di kaki Gunung Golmin. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saat Hana mendengar ini, dia langsung duduk, membanting meja kopi, dan berteriak dengan marah. Charlie terkutuk itu. Dialah yang mengirimku ke tambang batu bara. Sialan, menurutku. Dialah yang berada di balik semua ini. Wendy buru-buru bertanya padanya. Tapi, apakah Charlie ini menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pengaruh yang begitu besar, dan tidak ada lawannya? Kekuatan, Hana mengajukan dan berkata dengan nada menghina. Yatim piatu itu. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Dia tidak pantas memiliki kekuatan. Wendy bertanya balik. Lalu bagaimana dia bisa membuat begitu banyak orang besar menghormatinya? Ini membuktikan bahwa dia pasti masih memiliki beberapa keterampilan yang tidak kita ketahui. Hana mencucukkan giginya dan berkata, kemampuannya adalah menipu. Wendy menahannya dan berkata, saya pikir dia masih memiliki keterampilan nyata. Bagaimana mungkin begitu banyak orang besar bisa ditipu olehnya? Mengatakan itu, Wendy berkata dengan serius. Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu tentang Feng Shui. Mungkin dia menggunakan Feng Shui untuk kita di belakang layar. Jadi keluarga kita akan semakin tidak beruntung. Hana tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, kamu sepertinya benar mengatakan itu. Dia pasti telah melakukan Feng Shui semacam itu untuk kita. Membuat kita semakin tidak beruntung. Dan dia menjadi semakin beruntung. Luar biasa. Wendy mengangguk cepat dan berkata, saya pikir itulah yang terjadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi menantu yang begitu kuat? Tapi, kita harus memikirkan cara. Hana berkata dengan wajah sedih. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bahkan tidak bisa makan sekarang. Jika kita ingin bertarung dengan keluarga Charlie, setidaknya kita harus memiliki pendukung. Wendy berkata, saya tidak berbicara tentang melawan Charlie. Tapi, kita sudah pernah melawannya sebelumnya. Dan bahkan lebih tidak mungkin sekarang. Mengatakan itu, Wendy berkata dengan sungguh-sungguh, Bu,
Claire adalah sepupuku dan Charlie tetaplah sepupu iparku. Bagaimanapun caranya, sebaiknya kita mengambil inisiatif untuk menunjukkan kasih sayangnya, lalu meminta mereka untuk membantu kita. Jika benar-benar tidak mungkin, aku juga mau menjadi simpanan Charlie. Bab 1999. Ketika Hana mendengar Wendy bersedia menjadi simpanan Charlie, dia langsung cemas. Dia berseru, "Wendy, apakah kamu gila? Tidak baik bagimu untuk menjadi simpanan orang lain. Kamu tidak layak menjadi simpanan pecundang semacam dia." Wendy menghela napas dan berkata pelan, "Tapi, sekarang aku benar-benar berpikir bahwa Charlie sebenarnya adalah orang yang cukup baik. Dia tampan, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik. Jauh lebih baik daripada Geralt." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Hana menyorotkannya dan berkata, "Pecundang bau Charlie tidak layak membawa sepatumu." Wendy berkata dengan senyum masam, "Dalam 1 tahun terakhir ini, apa yang terjadi pada saya tidak tahu. Saya melayang di langit sebelumnya, dan saya langsung jatuh ke titik yang lebih rendah dari kandang ayam." Mengatakan itu, Wendy tidak bisa menahan tangisnya. "Tapi, lihat aku sekarang. Reputasiku benar-benar hancur. Bagaimana mungkin ada pria yang mau melihatku?" Melihat Wendy menangis, Hana memeluknya dengan sedih dan menghibur. "Gadis yang baik, kita tidak bisa berpikir seperti itu, tahu. Ketenaran adalah omong kosong. Kehidupan yang baik itu lebih penting." Hana berkata lagi, "Kamu hanya berhubungan dengan beberapa pria. Geralt, Kenneth, dan Jeffrey. Itu 3 pria, kan? Usiamu 20. Lalu kenapa jika kamu bersama 3 pria? Berapa banyak gadis yang belum lulus kuliah dan sudah tidur dengan lebih banyak pria daripada kamu? Mereka tidak takut reputasi mereka rusak. Apa yang kamu takutkan?" Wendy menangis dan menenangkan diri. "Tapi, itu berbeda. Jatuh cinta di perguruan tinggi adalah masyarakat yang tertutup. Tidak masalah apa yang dilakukan dalam 4 tahun. Setelah lulus, siapa yang tahu? Tapi aku berbeda. Ketika aku bersama Geralt, siapa yang tidak tahu di Aurus Hill?" Kemudian, Kenneth dan Jeffrey juga dikenal di seluruh kota. Sejak itu, reputasiku hancur. Semua orang tahu aku tidur dengan pria yang lebih tua dari ayahku. Siapa yang tidak meremehkanku? Belum lagi Kenneth kemudian menggunakan aku sebagai komoditas untuk diberikan langsung kepada Jeffrey. Seluruh Aurus Hill tahu hal ini. Wajah Hana penuh rasa sakit, dan dia bertanya-tanya, "Gadis baik, itu bukan salahmu. Itu salah ibumu, juga salah ayahmu dan nenekmu. Jika kami tidak menginginkan uang, kami tidak akan mendorongmu ke dalam lubang api." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri, dan berkata dengan marah, "Maafkan ibu. Ibu bukan manusia." Wendy buru-buru meraih tangannya dan menangis dan berkata, "Bu, saya tidak menyalahkan kamu untuk ini. Saya melakukannya dengan sukarela. Itu karena saya juga tidak tahan dengan godaan uang dan ingin menyumbangkan diri saya untuk kemuliaan. Kekayaan tidak ada apa-apanya. Jangan salahkan dirimu sendiri seperti ini." Hana menangis dan menghela nafas. "Menurutmu dosa macam apa yang telah aku lakukan? Bagaimana kehidupan yang baik sebelumnya bisa seperti ini?" Wendy mengangguk lagi, dan berkata, "Di hari seperti ini, aku tidak tahan lagi. Sejujurnya, selama aku bisa menjalani kehidupan yang aman dan terjamin, jangankan menjadi simpanan Charlie, bahkan jika saya melayani Charlie sebagai pelayan, saya bersedia." Omong-omong, Wendy menangis dan berkata, "Sampai hari ini, aku benar-benar iri pada Claire. Sebelumnya, semua orang mengira dia menikah dengan sia-sia dan menghancurkan hidupnya. Tapi siapa yang mengira bahwa sampah yang dia nikahi akan memperlakukannya dengan baik dari awal hingga akhir selama 4 tahun. Bajingan itu bekerja keras untuknya, tahan dipukuli dan dimarahi. Bahkan jika seluruh dunia mengejeknya, dia tidak akan meninggalkan Claire setengah langkah pun. Yang lebih terpuji adalah pria seperti sampah ini masih bisa melakukan serangan balik dan menjadi Master Wade yang dihormati oleh semua orang di seluruh kelas atas Aurus Hill. Bukankah dia pria yang sangat potensial dan tepat? Lihat sekarang,
Pria seperti Charlie benar-benar yang paling bisa diandalkan. Geralt dan pria lainnya. Apa maksudnya mereka kaya? Pada saat kritis, saat bencana sudah dekat, mereka pergi meninggalkan aku. Setelah Hannah mendengar kata-kata Wendy, dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan emosi, "Kamu benar, gadis ini Claire terlihat sangat bodoh." Namun ternyata dia benar-benar bijaksana. Bab 2000, gadis-gadis lain mengejar para pria. Melihat ini, memikirkan itu, mereka memilih dan memilih di antara 10.000 orang. Dan pada akhirnya mereka memilih sampah. Tapi Claire ini tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Tidak memilih. Tidak mengangkat. Lelaki tua itu mengatur kotoran busuk untuk dinikahinya. Dan dia dengan menuruti kotoran bau itu. Siapa yang mengira kotoran bau itu akan berubah menjadi emas suatu hari nanti? Wendy mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika ada kesempatan, aku harus lebih dekat dengan Charlie. Bahkan jika dia memandang rendah saya, akan lebih baik untuk membantu keluarga kita sedikit." Saat ini, di luar, tidak ada yang bisa dipercaya. Semua orang tidak sebaik Charlie. Hannah menghela nafas dan berkata, "Ayo lakukan. Tadi ibu sedikit bersemangat, dan sekarang aku bahkan lebih lapar. Tolong bantu ibu kembali ke kamar untuk berbaring sebentar. Jika nenekmu pulang kerja, kita akan makan." Nyonya Wilson telah menarik kantong plastik untuk pelanggan sepanjang hari di supermarket. Gulungan besar kantong plastik di supermarket akan menghasilkan listrik statis ketika menariknya. Setelah seharian menarik, rambut wanita tua itu sedikit elegan. Namun Nyonya Wilson sangat puas. Karena pada siang hari dia bisa makan siang gratis yang disediakan oleh kantin staf supermarket. Ini adalah makanan terlezat yang pernah dimakan Nyonya Wilson seumur hidupnya. Tidak ada yang istimewa dari makanannya. Tidak terlalu enak, tidak ada minyak atau udara. Tapi Nyonya Wilson sudah terlalu lama lapar. Pada saat ini, jika dia diberi akuarium nasi putih, itu akan setara dengan kelezatan yang diberikan oleh Tuhan. Jika ada 1 atau 2 hidangan lagi dengan daging dan sayuran, itu akan sangat menyegarkan. Jiwanya akan terbang. Setelah makan dan minum, wanita tua itu memiliki energi untuk menarik kantong plastik, dan tidak terlalu membosankan. Sebaliknya, wanita tua itu secara bertahap merasakan sedikit kegembiraan. Sibuk sampai jam 5 sore, itu seharusnya menjadi akhir dari waktu kerja. Mandor datang dan memberi 100 yuan dan berkata kepadanya, "Nyonya tua, Anda melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Maukah Anda datang kembali besok di malam tahun baru? Siang hari adalah waktu paling banyak kekurangan orang. Jika kamu datang besok, aku akan memberikan 200 sehari." Benarkah? Wanita tua Wilson sangat senang sehingga dia dengan hati-hati memasukkan $100 ke dalam sakunya dan berkata dengan penuh semangat, "Aku akan kembali besok." Mandor mengangguk puas. "Bagus. Kamu kembali istirahat dulu. Besok pukul 9 pagi. Wanita tua Wilson setuju dengan penuh semangat. Dan kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Mandor, jam berapa kafetaria kita buka di sore hari?" Mandor berkata, "Makan malam akan disajikan pukul 6 sore. Nyonya Wilson buru-buru bertanya, "Kalau begitu, bisakah saya pergi ke kafetaria untuk makan lagi?" Mandor berkata dengan sedikit malu, "Tetapi setiap karyawan hanya mendapatkan 1 kupon makan sehari. Anda sudah menerima kupon makan siang, kan?" Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia mengangguk dengan kecewa. "Oke, kalau begitu aku akan kembali besok." Melihat wajahnya yang kecewa, Mandor berkata dengan tak percaya, "Nyonya tua, Anda bisa bekerja shift lagi sampai pukul 7. Saya akan memberitahu manajer, dan saya akan memberi Anda kupon makan. Anda bisa makan malam di kafetaria." Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, dia sangat bersemangat dan berpikir dalam hati, "Saya bisa makan lagi setelah menarik kantong plastik selama 2 jam lagi. Tentu saja saya setuju." Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, "Mandor yang baik." Terima kasih Mandor. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.